Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di hari yang ketiga ini, pada pekan yang ketiga juga. Nah, biasa kita hari ketiga membahas apa di sini? Membahas nahwu ya. Kemarin kita sudah membahas bahasa Arab. Lalu di pertemuan ketiga ini kita berbeda. Kita akan membahas nahwu. Baik. Nah, materi malam hari ini kita adalah isim mu'rob dan juga macam-macamnya atau contoh-contohnya. Tapi kita ambil sebagian dulu ya, kita nggak ambil langsung semuanya. Nah, kemarin kita sudah membahas apa? Tentang huruf jar dan jumlah mufidah, ya. Nah, ini masih berkaitan dengan jumlah mufidah sebenarnya. Yaitu apa sih? Isim mu'rob, ya. Itu afwan. Nggak berkaitan dengan jumlah mufidah ya. Berkaitannya dengan ini, yang pertemuan pertama kita, yaitu tentang isim. Ya, kalimah itu dibedakan menjadi 3 ya. Isim, fi'il, dan huruf. Nah, isim dibagi lagi menjadi 2, ditinjau dari apa? Ditinjau dari bisanya berubah harokat terakhirnya dan tidak bisanya. Jadi kan nahwu itu mempelajari tentang perubahan harokat akhir kan? Betul bukan Bapak Irul? Iya, Iya. saya nggak sempat ikutin sih yang itu. Oke. Nggak Jadi apa-apa. nggak apa-apa. Jadi ana sekali merujah lagi ya. Jadi nahwu itu mempelajari tentang harokat terakhir kan. Nah, jadi misalkan al-masjida, al-masjidu, al-masjidi kan itu ada perubahan kan di situ. Nah, perubahannya ini nggak semena-mena tanpa ada sebab ya. Pasti ada sebab. Kapan kita harus al-masjidu, kapan kita harus al-masjidi, kapan kita harus al-masjida. Nah, itu contoh yang bisa berubah harokat akhirnya. Ternyata dalam bahasa Arab ada kata yang benar-benar kita temukan benar-benar harokatnya idah itu aja. Contohnya apa? Aina. Tahu kan aina itu artinya apa? Di mana? Di mana. Nah, mau sampai kapanpun, mau di tengah kalimat atau kita temui di akhir kalimat atau di awal kalimat gitu kan. Nah, itu kita akan temukan ainanya. Nah, huruf terakhirnya kan nun. Nunnya itu akan berharokat fathah terus. Nggak mungkin itu ainu atau aini. Nah, aina ini nanti digolongkannya sebagai isim mabni. Nah, anak ulang di sini. Jadi kalau isim ditinjau dari bisanya berubah harokat terakhir dari suatu kata, itu dibagi menjadi 2, yaitu mu'rob dan mabni. Mu'rob dan mabni. Mu'rob adalah yang bisa berubah harokat terakhirnya. Sedangkan mabni itu yang tidak bisa berubah harokat terakhirnya, contohnya aina tadi. Nah, untuk malam hari ini kita akan bahasnya tentang mu'rob dulu. Ya, satu persatu. Karena mu'rob punya contoh-contohnya dan mabni juga punya contoh-contohnya dan itu cukup lumayan banyak. Nah, kita akan sedikit demi sedikit memahaminya. Oke. Itu penjelasan secara gamblang ya. Nah, kita masuk di sini macam-macam isim mu'rob. Macam-macam isim mu'rob, kita sini aja. Pada penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mu'rob adalah kelompok kata atau isim yang berubah-ubah keadaan akhirnya. Nah, keadaan ya. Dan keadaan adalah harokat terakhirnya. Nah, kenapa disebutnya dengan keadaan? Karena ada dalam bahasa Arab yang berubah harokat terakhirnya itu ditandai dengan perubahan huruf, ya. Nanti kita bisa ditemui di isim musanna dan isim jamak, ya. Nah, ada kalanya mu'rob bil harokah. Nah, mu'rob bil harokah ini apa nih? Mu'rob bil harokah ini yang berubah harokat terakhirnya ditandai dengan harokah, ya, harokati, mu'robil harokati. Dan mu'robil harfi, nah yang ini yang pertama, dan ini contoh yang kedua ya,
i'rab bil harfi itu yang ditandai dengan perubahan huruf, ya. Jadi harokatnya nggak berubah, tapi ditandai dengan apa? Perubahan huruf. Nanti kita bisa temui di atau pahami di contohnya. Nah, di sini dalam ilmu nahwu macam-macam isim mu'rab ada 9 macam, ya. Yaitu Anda bacakan di sini. Isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak muzakkar salim, lalu isim jamak muannas salim, isim jamak tasir, isim maksur, isim mankus, asmaul khamsah, asmaus sittah atau asmaus sittah, isim ghairu munsorif. Nah, di sini ada 9 macam. Insya Allah kita akan ambil pada malam hari ini sampai nomor 3 ya. Isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak muzakkar salim. Jadi berhubung ini butuh pemahaman yang mendalam, jadi nggak apa-apa kita sedikit demi sedikit untuk memahaminya. Ya, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan? Silakan Bapak Irul. Belum sih, cuman memang karena yang sebelumnya saya belum dapat, jadi agak ngebaca dulu nih. Oke. Paling nanti harus baca-baca yang kemarin kali ya. Iya. Jadi insya Allah mungkin akan anak sembari nyenggol-nyenggol yang sebelumnya ya. Baik. Iya. Nah, mungkin kita langsung masuk ke isim mufrad ya. Isim mufrad, kata mufrad berarti tunggal, sendiri atau yang satu. Dalam ilmu nahwu, isim mufrad adalah isim yang memiliki makna tunggal. Nah, adapun alamat i'rabnya yakni dengan harokat dhammah ketika rofa, fathah ketika nasab, dan kasroh ketika jar. Nah, oke. Jadi kita pahami dulu isim mufrad ini itu artinya kata tunggal ya. Nah, kita sering dengar kan, misalkan mobil. Mobil itu kata tunggal. Kalau misalkan jamaknya mobil-mobil ya kan, itu artinya lebih dari satu, ya kan. Nah, gampang. Isim mufrad itu jadi yang menunjukkan jumlahnya ya, jangan lupa jumlahnya. Jadi ini berkaitan dengan adat tentang jumlah atau bilangan. Jumlah dari suatu objek tersebut. Jadi misalkan Bapak Irul bilang kitabun, nah ini isim mufrad. Kenapa? Karena diartikannya dengan satu buku. Seperti itu. Memiliki makna tunggal. Adapun alamat i'rabnya, nah i'rab ini nanti itu salah satu ilmu nahwu. Jadi untuk kita menjelaskan yang pertama itu apa ya, jabatan misalkan dia sebagai subjek, sebagai objek, itu ilmu i'rab. Lalu di harokatnya dhammah atau kasroh gitu, nah itu ilmu i'rab, yakni dengan harokat dhammah ketika rofa ya. Nah ini istilah i'rab juga, maksudnya istilah nahwu, fathah ketika nasab dan kasroh ketika jar. Coba anak tanya, Bapak Irul baru pertama dengar atau udah pernah dengar yang rofa, nasab, dan jar? Pernah dengar, cuman nggak tahu maksudnya. Iya. Oke, berarti nggak apa. Nah, rofa ini, jadi misalkan kita bilang kitabun. Kitabun itu rofa. Kenapa? Karena harokatnya dhammah, ya. Lalu di sini dibilang fathah ketika nasab. Nah, kalau kitabun kita jadikan nasab keadaannya, itu menjadi kitaban, ya. Jangan terpaku ini ya gara-gara tanwin. Jadi al-kitaban dan al-kitaba itu sama-sama aja. Itu nasab. Yang penting dia fathah atau fathatain itu disebut nasab. Lalu jar. Nah, kita buat keadaan jar untuk kitab menjadi kitabin atau al-kitabi. Jadi ya mungkin untuk dhammah fathah kasrohnya mungkin kita sering dengar, cuman memang dalam istilah nahwunya nah mungkin agak baru kali ya, rofa, nasab, dan jarnya. Sebenarnya nggak susah kok untuk itunya, ngapalinnya. Dan rofa, Jadi cuman diharokat saja ya. iya, rofa ini tentang diharokat. Nah, Dan dia nggak pengaruh mau tanwin atau tidak gitu ya.
Iya, jadi misalkan kita dengar al-kitabu, kitabun, nah itu kan dhammah kan. Entah itu dhamma atau dhammatain itu disebutnya rofa gitu. Baik. Iya. Nah, iya maksudnya rofa, nasab, jar itu perubahan harokat saja. Nah, tiga ini. Lalu di sini ada ini ya, ada definisi bahasa Arabnya. Wa huwa ma laisa ma'nan afan wa huwa ma laisa musanna wala majmu'an. Nah, di situ ada typo tuh, ada salah penulisan. Wala majmu'an ya, itu kayak tak di situ harusnya ma ya. Wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Nah, ini definisi yang dipakai oleh para ulama-ulama ahli bahasa. Isim mufrad adalah isim yang bukan berupa tasniyah. Nah, tasniyah itu apa sih? Kata ganda, ya. Isim mufrad bukan merupakan kata ganda, dan jamak, ya. Jamak itu kata jamak ya. Atau mulhaq dengan keduanya dan tidak termasuk asmaul khamsah. Nah, nanti asmaul khamsah ini suatu istilah, nanti insya Allah kita pelajari. Jadi dia bukan asmaul khamsah juga. Mana sini? Mulhaq dengan keduanya. Bapak Irul tahu nggak mulhaq ini artinya apa? Belum, belum. Iya. Jadi mulhaq ini kita anggap itu atau enaknya diartikannya yang udah benar-benar dianggap musanna atau jamak ya. Di sini mulhaq dengan keduanya ya. Jadi nanti ada kata-kata yang mulhaq musanna dan mulhaq majmu'an atau mulhaq jamak. Nah, nanti Ana jelaskan di akhir pertemuan aja setelah kita bahas tasniyah dan jamak ya. Nah, kita Ya. masuk ke tasniyah. Sebentar, di sini ada contoh ya. Seperti kata orang Islam. Orang Islam bahasa Arab apa? Muslimun kan. Muslimun Ya. itu satu orang muslim. Lalu tajirun satu pedagang. Lalu zaidun nama seseorang ini ya, satu zaid gitu kan. Nah, itu isim mufrad gitu. Misalkan ada tadi yang sebenarnya apa? Kitabun ya, itu isim mufrad karena artinya satu kitab atau satu buku. Kita masuk ke isim tasniyah. Macam isim mu'rab yang satu ini mungkin sedikit sulit menemukan padanannya dalam bahasa Indonesia. Nah, kenapa? Sebab dalam bahasa Indonesia kita hanya mendapati istilah tunggal dan jamak ya. Istilah Ustaz tunggal dan Afwan, ya. mau tanya dulu. Untuk isim mufrad itu digunakan untuk semua, maksudnya hanya untuk nama orang kah, nama benda, atau bisa digunakan untuk kata kerja atau apa gitu ya? Enggak sih. Kebetulan mufrad ini masuknya ke isim aja. Jadi kan kalau Nama-nama baik benda mati atau hidup gitu ya? iya benda mati atau hidup, jadi bukan kata kerja ya. Jadi Oh, oke. nggak masuk ke ranah kata kerja dia. Jadi kata benda aja. Oh, siap, siap. Ya. Nah, dibilang kita kalau di bahasa Indonesia menemukannya kata tunggal dan kata jamak, ya kan? Jadi kayak tadi mobil, mobil-mobil. Lalu buku, buku-buku, ya kan? Untuk ditunggalkan dan dijamakkan gitu kan. Namun demikian dikiranya arti gandalah yang mungkin cocok dengan istilah tasnia dalam bahasa Arab. Nah, gitu. Kalau kita kan mau bilang ganda kan tinggal ditambahin angka 2 kan. Ya, Mobil, 2 mobil gitu kan. Jadi nggak ada perubahan di mobilnya. Nah, beda dengan bahasa Arab. Misalkan kita bilang sayyaratun kan mobil, satu mobil. Nah, ternyata ada perubahan di sana dari sayyarohnya. Kita nggak bisa bilang bahasa Arabnya dua apa? Isnain. Isnen sayyaroh. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Kalau bahasa Indonesia mungkin bisa ya, dua mobil gitu kan. Nah, di bahasa Arab ada kaidah tasniyah dan kita harus tahu itu. Di sini ada definisi dalam bahasa Arabnya, wa huwa ma dalla ala. Nah, di sini itu kayaknya ada salah ketikan lagi atau atau typo ya. Ala isnain ziyadata fi akhirih. Nah, madalla itu artinya menunjukkan ala isnain, menunjukkan arti dua atau ganda. Ziyadata fi akhirih. Ziyadata fi akhirih artinya dengan huruf tambahan di akhir kalimatnya. Nah, jadi yang pertama ini menunjukkan makna ganda, lalu
dengan huruf tambahan di akhirnya itu kaidahnya, cara menjadikan isim itu tasniyah atau isim itu ganda. Isim tasniyah merupakan isim mu'rab yang memiliki arti dua atau ganda dengan tambahan alif tambah nun atau ya tambah nun di akhir kalimahnya. Isim ini termasuk dalam kategori isim mu'rab bil harfi. Nah, tadi kita sudah lihat ya di definisinya yang di atas itu, ada yang mu'rab bil harokah dan mu'rab bil harfi, ya. Kan kita udah tahu yang di isim mu'rab mufrad itu mu'rab bil harokah kan. Kayak kitabun tinggal dirubah menjadi kitaban, kitabin. Nah, yang berubah harokatnya. Sedangkan yang di sini nanti kita akan tahu yang berubah itu bukan harokatnya, ternyata huruf yang berubah gitu. Bil harfi ya. Dialamati dengan huruf, ditandai dengan huruf gitu maksudnya. Ya ini i'rabnya. Nah, i'rab ya. Itu i'rab itu seputar dengan rofa, dengan nasab dan juga dengan jar, perubahan harokat. Nah, rofa yaitu alif ketika rofa dan ya ketika nasab maupun jar. Coba Bapak Irul tadi ingat ya, rofa itu tandanya dengan apa? Fathah. Rofa ya. Ya. Rofa itu Oh, dom. domah, maaf. Iya, Domah atau domaten atau domah. iya. Kalau nasab fathah, kalau jar dengan kasroh. Kayak mumtaz. Nah, ternyata di isim tasnya ini domahnya digantikan dengan alif ya. Contohnya di sini kita bisa lihat yaitu kata rojulani atau kitabani ya. Rojulun kan itu satu laki-laki ya. Sedangkan Ya. rojulani, nah lihat itu nggak kelihatan domahnya kan. Tapi ditandai dengan apa? Domahnya diganti dengan alif. Ya, di situ dengan alif. Rojulani. Itu ketika rofaknya. Dan di sini ya ketika nasab maupun jar. Nah, udah paket tuh, satu paket nasab dan jarnya itu dengan ya. Di perubahannya hanya dua. Kalau nggak rojulani, rojulaini. Ya, seperti itu. Contoh kedua di sini muslimani, lihat dengan muslimah ini. Yang ini ketika rofa, ini ketika nasab dan jar. Ya, seperti itu. Rojulaini, muslimaini, muslimina. Ya, muslimani, muslimaini ya. Iya, muslimah ini. Kalau muslimina Itu nanti kita akan dapati di jamak muzakkar salim. yang rojulaini itu rafa posisinya. Yang rojulani ya. Rojulaini juga rafa. Enggak, rojula ini kalau pakai ya berarti apa di sini bilang? Dan ya ketika Ya ketika nasab maupun jar. iya, Oke. betul, nasab maupun jar. Jadi satu paket di situ. Kalau di isim mufrad kan nasabnya dengan fathah, jar dengan kasro ya. Ya kan di sini nasab jarnya satu paket dengan ya gitu. Dua orang muslim, muslimani, alif dan nun itu berarti i'rab sendiri itu apa, Seth? Maaf. I'rab. Bedanya i'rab sama mu'rab. Nah, iya. Beda ya itu ya. Jangan mungkin sama-sama, mungkin ada kesamaan tapi berbeda. I'rab itu yang Anda bilang tadi, jadi ilmu nahwu juga dia termasuknya, jadi cabangnya ya. Itu kita bagaimana cara menjelaskan jabatan suatu kata dan juga keadaan suatu kata, keadaan suatu kata ya. Keadaan ini meliputi harokat terakhir tadi ya, kayak gitu. Jadi misalkan gini, Bapak Irul suruh i'rab kalimat kitabun jamilun ya. Kitabun jamilun. Nah, kitab sebagai nanti ada istilahnya mubtada, jamilun sebagai khobar. Atau kita bahasa Indonesia deh biar gampang ya, kita compare gitu kan. Misalkan saya suruh i'rab Andi menendang bola. Nah, Bapak Irul bilang gini, i'rabnya Andi itu sebagai subjek ya, menendang sebagai predikat, lalu bola sebagai objek. Nah, itu yang dimaksud dengan i'rab.
kayak gitu. Jadi menjelaskan jabatannya. Nah, kebetulan dalam bahasa Arab ada harokat, kita juga jelasin harokat terakhirnya apa gitu kan. Nanti ada pembahasannya sendiri dia. Oh, siap. Iya, paham ya dengan kita bandingkan dengan bahasa Indonesia itu. Jadi misalkan kalau ini Bapak Irul yaqra'ul Qur'an. Bapak Irulnya sebagai fa'il. Fa'il itu pelaku ya. Lalu yaqra sebagai di sini sebagai ini ya, sebagai khobar ya. Sebagai khobar. Mungkin kalau bahasa Indonesia sebagai predikat khobar, lalu yaqra'ul Qur'ana sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek. Nah, nanti ada pembahasannya yaqra'ul Qur'ana itu sebagai khobarnya. Seperti itu. Paham Bapak Irul? Oke. Ya, sedikit dimengerti, Ustaz. Dan lain sebagainya di sini. Jadi misalkan coba Pak Irul sebutkan satu isim tasniyah. Isim tasniyah misalkan masjidun, masjidani, seperti itu Iya, ya. betul Mumtaz. Masjidun tinggal tambahin alif nun, masjidani, ya kan gitu. Atau masjidaini bisa ya? Bisa. Jadi untuk keadaan nasab dan jarnya. Oke. Jadi saya agak perjelas lagi untuk rofa dia itu ditambahkan alif dan nun. Mm-mm. Ya. Iya, betul. Ketika dia nasab dia ya dan nun. Iya, betul. Ketika jar dia ya dan nun. Iya, ya dan nun juga. Oke, sebentar. Oh iya, dan juga ini kita baru diperlihatkan kalau keadaannya ya. Keadaan nasab ini, keadaan rofa ini, keadaan jar ini, ya kan gitu. Nah, kita belum dikasih tahu sebab-sebabnya. Kapan sih dia rofa gitu kan? Nah, itu mungkin kita kesampingkan dulu ya. Jadi keadaan-keadaan pasti punya sebab kan? Kok bisa sih dia rofa? Kok bisa sih dia jar? Kok bisa sih dia nasab? Nah, yang perlu kita tahu sekarang pas dia jar, nasab dan rofa itu bentuknya seperti apa dulu gitu. Ya. Oke, kita masuk ke isim jamak muzakkar salim. Jadi malam hari ini kita nggak terlalu banyak materinya ya. Wa huwa lafdhun dallat ala aktsar min itsnaini bi ziyadatin fi akhir. Jamak muzakkar salim adalah isim yang menunjukkan arti lebih dari dua dengan tambahan huruf di akhir kalimatnya. Ya, yang menunjukkan arti lebih dari dua. Nah, bayangin dalam bahasa Arab saking luasnya dalam hal jumlah suatu barang atau objek itu dibedakan menjadi tiga. Yang jumlahnya satu ada, yang jumlahnya dua ada, yang jumlahnya lebih dari dua ada lagi gitu. Jadi dibedakan menjadi tiga. Tadi kita sebut ada mufrad, tasnya dan jamak. Tasnya dan musanna itu jamak ya. Tasnya dan musanna itu sama ya. Tasniyah, musanna sama gitu. Iya, sama saja. Ya. Iya. Nah, isim muzakkar salim merupakan isim mu'rab yang ketika rofa di-i'rabi dengan waw dan dengan ya ketika nasab dan jar gitu. Nah, sama kayak musanna tadi, hanya dua keadaan. Untuk nasab dan jarnya pun satu paket dia. Gimana? Nah, jadi kita bisa lihat contohnya. Muslimuna. Ya. Muslimuna itu sebagai keadaan rofaknya. Dia ditandai dengan apa? Dengan waw. Situ muslimuna. Ya. Lalu untuk jar dan nasabnya ditandai dengan ya gitu. Ya dan nun ya. Ya dan nun. Muslimuna muslimina. Kalau tadi muslimani muslimaini.
Ya dan nun. Ya. Muslimuna. Kalau dia nasab Mus kalau dia nasab bacanya apa sih? muslimina. Muslimina. Iya, Kalau jar sama muslimina. iya sama. Oke. Coba Bapak Irul Muslim beri satu contoh dari jamak muzakkar salim. jamak muzakkar salim misalkan itu apa ya? Eh, nama benda misalkan mu'minuna, Iya, betul. mu'minina Iya, bentar. ya. Betul ya. Betul Bapak Irul. Nah, itu contoh dari jamak muzakkar salim. Tahu nggak Bapak Irul kalau jamak itu dibedakan lagi menjadi 3? Itu ya muzakkar muannas tadi ya. Iya. Nah, ternyata ada jamak muannas salim dan jamak taksir. Nanti kita akan bahas setelahnya Jamak taksir. atau pertemuan setelahnya. Nah, kapan sih kita bisa tahu kata ini tuh masuknya jamak muzakkar salim, ya kan? Atau kata ini masuk ke jamak taksir, kata ini masuk ke jamak muannas salim. Nah, itu kita nggak bisa tentukan sendiri, itu udah ada dari sananya. Misalkan itu udah dibilang, udah orang Arab yang menentukan. Misalkan Bapak Irul mau rojul ya, kalimat rojul, kita rojuluna, itu nggak bisa. Karena jamak dari rojul itu rijal. Ya. Lalu, Oh, ya, jamak dari rojul rijal. iya, Nggak bisa rojuluna gitu ya. nggak bisa. Jadi, Rojulaini bisa. oh Rojulani ya, bisa. musanna bisa. Nah, ini kan pembahasannya jamak ya, yang agak rumit itu. Jadi gimana sih cara Rojul kita rijal. menentukannya atau mencarinya atau tahu jamaknya itu bagaimana? Itu benar-benar harus mengandalkan kamus bahasa Arab. Oh, oke. Jadi buat taunya itu dia nanti jamak atau enggaknya, kita harus menggunakan kamus ya. Iya pasti itu. Oke, oke. Karena kita nggak bisa menentu. Misalkan yang muzakkar salim itu untuk yang bernyawa kan, kayak muslim kan bernyawa kan, kayak gitu. Nah, ternyata di kalimat rojul enggak tuh. Rojul kan pria bernyawa. Jamaknya bukan muzakkar salim, dia jamaknya jamak taksir, rijal. Gitu. Jadi harus benar-benar mengandalkan Hmm, kamus. Oke, Bapak Salim, silakan jika ada yang tanyakan. Bapak Salim, Bapak Irul ya. ya. Itu kalau isim nama, tapi nama laki, misalkan namanya laki-laki, orang laki-laki, tapi dia musanna, belakangnya misalkan dia rahmat gitu, rahmat. Mm-mm. Mungkin dia ada penulisan Arabnya dia muannas gitu, tulisan mbak Ada, Arabnya gitu dia. ada tamar butuhnya gitu. Ya seperti itu. Itu Oh, gimana sih? kenapa? Itu dia sama juga, tetap kita bacanya tetap ini ya, tetap kalau ini mufrad apa sih namanya ya? Tetap dibacanya ya tetap muzakkar gitu ya. Iya, Walaupun dia tak marbutah gitu ya. iya, betul. Itu nanti ada pembahasannya di tentang muannas ya sebenarnya. Jadi ada kata-kata dalam bahasa Arab yang kemasukan tanda muannas tapi dianggapnya muzakkar tetap. Contohnya apalagi Hamzah. Hamzatun kan yang, Hamzah ya, iya. Hamzah kan tahu kan itu nama laki-laki kan? betul. Iya, lalu ada Huzaifah ya. Itu termasuknya nama laki-laki, apa ya, nama laki-laki betul. Dan juga ada nama perempuan ya, tapi dia nggak ada tanda muannasnya. Contohnya apa? Contohnya Sada, Sada ya. Sada itu nama perempuan Arab. Itu kita Ya, jarang ya. dengar. Itu nggak ada tanda muannasnya tapi disebut dengan muannas karena itu untuk nama perempuan. Oke, oke. Nah, mungkin kita boleh bahas yang di sini nih, yang mulhak tadi ya, karena kita udah paham musanna dan jamak ya.
Iya. Nah, di sini. Mulhaq ini, jadi kebetulan ada kata dalam bahasa Arab yang udah benar-benar dianggap, misalkan mulhaq musanna itu udah benar musanna aja. Jadi dia nggak ada bentuk mufrodnya, istilahnya nggak ada bentuk jamaknya. Contohnya apa sih? Isnain. Isnain artinya apa? Dua. Dua. Coba Bapak Iro saya Ya. tanya. Mufrodnya isnain apa? Mufrodnya nggak ada, Set. Nggak ada. Isnain. Isnani. Iya. Betul. Mulhaq is musanna itu ya udah itu bentuknya musanna aja. Jadi dia nggak bisa dimufrodkan, nggak bisa dijamakan. Kalau beda dengan kata kitabani kan, itu nggak mulhaq musanna karena kita bisa tahu mufrodnya kitabun, lalu jamaknya kutub. Sama kayak muslim tadi, dia punya tiga, muslimun, muslimani, muslimuna. Tapi kalau isnain udah bentuknya isnain aja. Paham ya? Jadi dia paten gitu ya, Set ya. Paten, ya betul. Nah, ada Nah, lagi itu nih. buat kata-kata tertentu aja ya berarti muhaq itu ya. Iya, kata-kata tentunya ya. Jadi untuk kaidah-kaidah gini udah biasa ya. Maksudnya dalam ilmu nahwu itu kaidah-kaidah pengecualian itu. Nah, biasanya ada kaidah umumnya, terus ada kaidah pengecualian itu cuma segelintir kata aja yang keluar dari kaidah umum. Biasa itu. Oke. Hmm. Lalu mulhaq jamak ya. Contohnya itu isrun. Isrun itu artinya apa? 10 ya. Artinya 20 ya, isrun. Oh, isrun 20 ya. Iya. Nah, itu kan Asyrot, 10 asyrotun ya. iya, pula asyarah. Nah, isrun itu kan dalam bentuk jamak ya kan? Dalam bentuk jamak kayak muslimuna, isruna, ada waw dan nun ya. Sama juga nanti dia kalau misalkan nasab dan jar juga ada isrina gitu kan. Nah, cuman kita nggak Hmm. bisa bilang dia jamak dari 10, nggak bisa dia. Isruna itu 20, memang dia mulhaq jamak. Jadi keadaannya jamak terus, nggak mungkin mufrad dan musanna. Nah, diikuti dengan kayak 30, 40 sampai 90, kayak salasun, lalu ada arbaun, khomsun sampai tis'un gitu. Itu mulhaq jamak. Oh, jamak dalam angka ya. Oke. Di dalam nahwu itu misalkan kita belajar kaidah umum ya, itu biasa nanti kita bakal temui kaidah-kaidah pengecualian itu udah biasa dalam belajar nahwu tuh. Jadi misalkan kita belajar benar-benar harus beruntun, lalu juga nggak boleh kita apa ya istilahnya, harus kita tanamkan, cuman jangan sampai ini ya benar-benar dipatenkan gitu. Misalkan kita udah dengar nih, fa'il itu harus marfu ya kan? Fa'il itu harus marfu. Ya. Nah, nanti kita bisa temui gitu kan? Nah, bukan maksudnya marfu dengan domah gitu kan? Nah, kita bisa temui ternyata ada yang marfu dengan ditandai dengan tidak domah gitu. Kayak tadi kan, alif dan nun, lalu juga ada waw dan nun marfunya seperti itu. Yep. Ya, sisa waktu kita akan gunakan tanya jawab. Nah, setelahnya nanti kita akan bahas sampai yang ke-9 itu. Insyaallah. Sim Urop ini ada 9, ada maksur, mankus, lalu Untuk isim. yang sebelum-sebelumnya udah ada Ustadz share juga ya di grup ya, Sudah. penjelasan yang lain-lainnya. Baik. Paling nanti saya coba compile dengan yang kemarin-kemarin juga. Karena kan ini udah agak naik nih ya bahasannya ya. Mm-mm. Jadi Jadi saya baca-baca yang lain juga nanti buat ini juga, buat dilihat juga. ya bagus Bapak Irul. Paling dari saya sih cukup sih. Insya Allah masih bisa dipahami lah. Oke. Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Mungkin akan tutup pertemuan malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhan